Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Nah, kembali lagi bersama kita. Nah, kita hari ini konten ini ya teman-teman. Kita kasih tips gimana sih caranya kita memilih indukan dan jantan yang bagus menurut jenisnya masing-masing. Mulai dari dombos, terus jantan ada sulfok, dorper, ada jantan dombos juga, sama merino. Nah, gimana sih? Nah, ini tips dari kita ya, mungkin dari teman-teman peternak lain pun ada tipsnya juga. Cuman yang dari kita, sepengalaman kita itu seperti ini ketika memilih indukan. Oke, nah, jadi gini teman. Untuk masalah jenis itu sebenarnya dikembalikan kepada teman-teman. Teman-teman tuh sukanya lebih ke jenis apa? Setiap jenis itu kan pasti ada ciri khas masing-masing teman-teman. Nah, ciri khas masing-masing itu semua punya selera masing-masing lah. Semua punya selera masing-masing. Kita kembalikan kepada teman-teman. Kalau di kita itu menyediakan ada 3 jenis untuk pejantannya. Kita ada dorper, kemudian ada merino batur, dan ada sulfok. Nah, nanti pun kita juga menyediakan buntingan-buntingan dari situ. Tinggal pilih, kalau kita tinggal memilih betina-betinanya aja. Nah, kalau kita betinanya kita pakainya merino texel teman-teman, atau kita nyebutnya dombos pun juga bisa. Tapi dombos yang spek bibitan ya. Nah, dombos yang spek kontes ada lagi, beda lagi teman-teman. Nah, ini kita ada di betina merino texel atau dombos bibitan ya. Nah, seperti ini. Ini ciri khasnya itu ekornya rata-rata itu seperti merino teman. Nah, ekornya rata-rata seperti merino. Bahkan punggungnya proporsional. Jadi punggungnya itu lebar-lebar dan lurus-lurus ya. Loh, lebar-lebar dan lurus-lurus. Nah, ini bisa dilihat teman-teman, bisa dilihat. Nah, kemudian mukanya itu bulunya sampai di atas kepala. Rata-rata mukanya di atas kepala bulu. Karena dia kan ada darah merinonya, jadi kita nyebutnya merino texel. Ini yang betina. Kemudian untuk cara memilih indukan yang baik itu gini, bukan hanya manusia yang punya cantik, tapi domba pun terlihat cantik tuh ada. Jadi karakteristik ketika domba betina itu cantiknya kayak gini loh. Domba jantan itu gantengnya kayak gini loh. Nah, ini contoh, kita coba lihat contoh yang domba merino texel yang cantik-cantik. Nah, kayak gini tuh cantik hitungannya teman. Nah, kayak gini cantik. Dia tuh kayak apa ya, terlihat sebenarnya nggak ada spesifik karakter, cuma dia terlihat anggun dan terlihat cantik aja gitu. Mungkin teman-teman kalau teman-teman udah lama membangun naluri sama ini ya, sama apa namanya, sama domba, insya Allah kayak kelihatan gitu loh, mana yang cantik dan mana yang kurang cantik tuh kelihatan secara nggak langsung teman-teman lama-kelamaan akan terbangun lah naluri tersebut. Nah, kalau jantan dombos tuh kayak gini. Nah, ini ada merino texel juga. Nah, ini BB 100 kilo teman-teman, umur 3 tahun. Gimana sih kok bisa cetak BB 100 kilo? Nah, jadi gini, kita lihat genetik dulu bapaknya sama ibunya dia itu kayak gimana. Kemudian kita ngomongin perawatan, terus kita ngomongin pakannya berapa. Ini memang dia itu superan ya hitungannya, superan, dia BB 100 kilo. Besar, ini umur 3 tahun nih teman, umur 3 tahun. Nah, jadi jantan memacak tuh siapnya itu di umur 2-3 tahun itu udah siap. Di umur 1 tahun itu dia masih belajar. Di umur 2 tahun dia udah mulai tahu cara kawin, dan di umur 3 tahun ke atas itu udah mulai bisa. Nah, oke. Yang kedua, cara memilih indukan itu yang sudah pernah cetak anaknya. Jadi gini, misal teman-teman beli darah-darah.
beli darah 10, buntingan semua. Yang 3 ada anaknya yang biasa. Nah itu dijual aja teman, ganti. Jadi kalau bisa memilih indukan itu ketika dia sudah punya anak. Karena kenapa? Kalau dia punya anak dan anaknya bagus, itu namanya cetak ya. Udah bisa di ini teman. Nah kayak gini, dia ini anaknya cetak, jantan terus. Ini baru kita kawinkan dengan Merino Batur dan kita eksperimen ya teman, sulfok kita kawinkan dengan Merino Batur. Alhamdulillah hasilnya kayak gini loh. Kakinya lebih besar daripada induknya, kaki anaknya ya. Kaki anaknya lebih besar daripada induknya teman. Nah ini kakinya lebih besar daripada induknya. Ini kita eksperimen. Nah, yang kedua, kalau memilih indukan itu yang memang benar-benar besar tuh. Cuma resikonya kalau jumboan itu susah untuk dikawinkan, atau susah untuk bunting. Biasanya gitu rata-rata ya. Tapi ada pun spesialis yang suka 50 kilo ke atas, 60 kilo, bahkan bisa sampai 100 kilo. Itu pun karena gini, sebenarnya itu tergantung perawatannya. Domba kalau kebanyakan lemak itu juga nggak bagus. Domba kebanyakan lemak itu nggak bagus, tapi yang bagus itu ketika daging, lemak, terus berat badan itu dia seimbang, nah itu baru bagus. Tapi kalau kebanyakan lemak itu biasanya susah untuk buntingnya teman. Nah jadi biasanya penanganannya itu dikasih vitamin E, terus dikasih mungkin capar itu apa bahasa Indonesia ya? Nah itu habis itu dikasih mungkin untuk jantannya disuntik hormon, itu bisa banyak ini teman-teman, apa namanya, untuk solusi yang kayak gitu. Biasanya kalau enggak dikurangin dulu lemaknya, karena biasanya ya ini setelah pengalaman saya, domba yang lebih kurus itu kadang lebih cepat buntingnya. Tapi kalau domba yang terlalu gemuk, lemaknya banyak, itu kadang malah paling lama karena ketutup lemak teman-teman. Jadi ketutup lemak nggak jadi ini. Nah ini contoh jantan F1 yang sudah istimewa. Yang ini menurut saya istimewa ya. Nah jadi nih, ini umur 2 tahun, BB-nya udah hampir 100 kilo ini. Nah teman-teman kalau milih jantan jenis sulfok tuh kayak gini teman, minimal kayak gini ya. Terus toh teman-teman nggak akan rugi kalau pilih jantan minimal kayak gini, nggak akan rugi. Saya jamin nggak akan rugi. Karena apa? Kalau di sistem breeding, jantan itu yang paling utama. Nah minimal kayak gini kalau untuk sulfoknya. Kalau untuk dombos minimal kayak gitu. Kalau untuk dorper minimal kayak gitu. Nanti kita sepil dorpernya, lupa ya. Kita sepil dorpernya. Kita sekarang, nah kayak gini. Ini kan bau besar. Ini di 60 kilo teman. Tapi belum tentu anaknya itu besar juga. Cuma dia punya tinggi karena babonya juga tinggi. Nah kuncinya apa? Kuncinya adalah jantan. Jantannya dia nggak terlalu bagus teman-teman. Jika ini saya jamin kalau jantannya dia bagus, insya Allah anaknya bagus. Saya jamin itu. Ketika dia pakai jantan yang biasa aja, anaknya pun bagus. Anaknya pun bagus. Ketika nanti kalau dia sudah pakai jantan yang istimewa, anaknya bagus. Nah ini namanya cetak. Cetak itu kayak gini. Sebenarnya nggak ada spesifik gimana dia bisa cetak. Ini enggak. Karena kita tahu kalau dia cetak itu ketika dia sudah melahirkan, atau teman-teman ini beli indukan yang ada di farm ternama. Biasanya recordingnya jelas. Farm ternama itu recordingnya jelas. Ini anaknya ini, lahirnya ini, anaknya kayak gini, ada recordingnya. Nah, kecuali kayak gitu. Nah, ini anaknya istimewa.
Padahal babonnya menurut saya tuh nggak terlalu cantik ya, kurang bagus juga, jauh dikatakan. Tapi anaknya itu betina umur 4-5 bulan itu betinanya udah 25, udah hampir 30 teman. Pilih kapuran-kapuran yang istimewa juga teman. Nah kayak kapuran-kapuran yang istimewa itu biasanya ada. Kadang ada kan domba yang putingnya itu udah gede sebelum dia apa namanya, dia bunting itu gede. Jadi biasanya kapurannya bagus kayak gitu. Nah, minimal jantan sulfok tuh kayak gini teman, minimal ya. Ya di bawahnya pun nggak apa-apa, yang penting ini loh. Dari posturnya, dari sulfok itu dia tinggi, kemudian badannya, warnanya sulfok tuh kayak gini. Kalau untuk sulfok full blood tuh kurang lebih kayak gini tuh. Dari postur, warna, tingginya, panjangnya, nah kurang lebih kayak gitu. Nah ini Dorper Blackhead ini. Dorper Blackhead ini dia itu anaknya yang di sana, Dorper kita itu. Nah kalau untuk Merino, saya pakai yang kayak gini. Merino Butter kita pakai yang kayak gini. Jadi ini masih bisa dijangkau ya. Nah, genetiknya buah yang di atas tadi itu anaknya ini tuh. Kaki-kakinya besar. Nah ini induan semua. Ini kayak gini nih cekeremes, tapi anaknya bagus. Nah jadi bawahnya hal-hal yang terutama ini ya, kita simpulkan aja ya. Terutama cara memilih indukan itu yang gini. Yang pertama kita nggak tahu. Yang pertama itu kita pilih yang cantik-cantik dulu. Karena biasanya kalau induan cantik, insya Allah anaknya cantik. Tapi belum tentu menjamin sebenarnya. Cuma yang paling aman itu dasarnya yaitu pilih yang cantik. Nah, kalau ada pun yang jelek, kalau bisa sudah punya bentuk cetakannya atau bentuk anaknya. Nah, yang kayak gini ada bentuk anaknya kan, jadi ya wis lah aman. Nah, yang ketiga, belilah di farm yang recordingnya jelas, breeder yang recordingnya jelas. Jadi kita tahu ini anaknya ini anaknya itu, kita tahu. Nah, itu teman-teman. Nah itu tips memilih ini ya, jantan juga, betina juga ya kayak gitu. Jadi kita tahu, karena kita kalau breeding itu kita ngomongin generasi atau gen atau genetik juga. Nah, kita ngomongin genetik ya. Genetiknya tuh gimana sih? Domba ini tuh genetiknya tuh bagus nggak sih? Nah, sama kayak manusia, kita ngomongin genetik. Nah, ini Bos Uncop ini mungkin ada pesan-kesan untuk subscriber, Mas? Ada pesan-kesan untuk subscriber? Nggak ada. Lah, nggak ada ya. Oke teman-teman, dari konten hari ini kita cukupkan aja ya. Kita cukupkan. Kita ketemu lagi di next konten. Teman-teman kalau mau request, Mas, kontennya yang kayak gini boleh teman-teman, boleh request. Kita bahas tuntas bersama-sama kontennya kayak gimana. Buat teman-teman jangan lupa subscribe, komen dan like. Nanti keseruan-keseruan kita mungkin nextnya kita akan di kandang-kandang peternak lain. Nah semoga aja bisa lah di banyak waktu untuk kesana. Doakan dan dukung terus ya teman-teman. Kita akan ngobrol-ngobrol juga sama peternak-peternak lain biar untuk menginspirasi buat teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman yang hari ini sudah melihat. Jangan lupa subscribe, komen, like. Terima kasih buat salam dari Together Farm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.